Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita. Masih kitab Wahyu, kristalisasi. Ini sudah tema yang ke-26. Kita angkatkan di pasal 12. Jadi kita ulangi dulu ini karena terjadi dalam pewahyuan itu sebenarnya di pasal 11 itu rahasia keputusan Elohim itu sudah dibukakan, ya, seperti yang dinubuatkan di dalam kitab nabi-nabi, ya, yaitu bahwa kerajaan dunia ini pasal yang 11 ya, ayat yang ke-15, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, oleh Tuhan Yesus, dan dia nih kalau LAI huruf besar, dia itu sebenarnya huruf kecil seharusnya, yang diurapinya itu artinya gereja pemenang. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan Yesus dan gereja pemenang, dan akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, ya. Kita sudah bahas ini. Ini sebenarnya misteri keputusan Elohim yang memang sudah menjadi rencananya semula ketika dia menciptakan manusia, agar manusia menjadi serupa segambar dengan dia, kemudian memerintah, menguasai, menaklukkan seluruh bumi, ya. Nah, jadi sebenarnya di pasal 11 ini kalau dibilang ya sudah selesai, ya, bahwa nanti bumi akan ditaklukkan, ya, musuh terakhir itu maut, ya. Ya, sebagai upah dosa yang terakhir maut dikalahkan, ya sudah. Dalam 1 Korintus 15 sudah jelas itu bahwa kerajaan Kristus itu, ya, menaklukkan segala sesuatu, yang terakhir itu maut, sudah itu dia serahkan kerajaan kepada Bapa sehingga Bapa menjadi semua dalam semua, selesai, ya. Tapi di pasal 12 dan sampai 22 nanti itu menjelaskan detail-detailnya lagi. Pewahyuan itu masih berlangsung, ya. Detail-detailnya dijelaskan, tapi kita harus tahu bahwa kitab Wahyu pasal 11 ini ya sudah selesai, sangkakala ke-7, itu sangkakala terakhir, ya. Materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktu materai 7, maka ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir, 7 itu angka sempurna, ya. Sudah selesailah, ya, it is finished, ya. Nah, tapi kita sekarang masuk ke dalam detail-detail pewahyuan. Bagaimana kerajaan sorga itu, kerajaan Kristus itu memerintah bumi ini. Karena nanti di sana ada beberapa hal tentang gereja juga. Ini ada 2 perempuan ini diwahyukan, ya. Di pasal 12 ini sebentar nanti kita bahas, maupun di pasal 17, ya, dan 18 itu 2. Ya, 2 pasal itu bicara perempuan juga. Nah, kita tahu bahwa perempuan itu selalulah simbol daripada gereja. Ya, kita tahu ya ini bahwa ini bahasa simbol. Karena tidak mungkin di sini, maka saya baca dulu ya. Pasal 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda atau simbol, istilah Yunani di pasal 1 itu ayat 1, semaino. Dari akar kata sema yang artinya tanda atau simbol. Saudara tahu ya, kalau tanda itu, kayak tanda, kayak simbol itu apa? Saya beri contoh itu apa? Simbol lalu lintas, ya. Kalau ada tulisan S dicoret, jangan bacanya S dicoret. Itu salah, nggak lulus, nggak dapat SIM itu. S dicoret itu artinya dilarang, stop, dilarang berhenti, ya. Kalau P dicoret, jangan dibaca P dicoret. Ya, jawabnya itu bacanya itu dilarang parkir, itu bacanya. Jadi simbol itu, ya, adalah sesuatu yang dibaliknya ada makna, ada artinya. Nah, itulah makanya kita coba memaknai apa simbol ini, tanda ini yang ada di pasal 12 ayat 1 dulu aja dulu kita bahas, ya. Mari kita lihat nih, saya bacakan ini dari LAI. Maka tampaklah suatu tanda atau simbol besar
di langit. Nah ini kalau tanda ini juga dalam kitab Wahyu harus dipahami dulu. Dia simbolnya di mana? Karena di kitab Wahyu itu ada 3 dimensi sorgawi, langit, ya, dimensi bumi, ada lagi di bawahnya dimensi di bawah bumi, ya. Waktu ada gulungan kitab itu, kita ingat tuh pasal 5, tak seorang pun yang layak membuka gulungan itu, baik yang dimensi sorgawi maupun yang di bumi maupun yang di bawah bumi. Jadi kita harus tahu ini simbolnya ada di langit. Dengan kata lain, kalau kita dimensi bumi kan ini dimensi ruang dan waktu kata ilmuwan. Berarti ini suatu tanda atau simbol yang nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Sebab dia adanya di langit. Dimensi surgawi. Nah, mari kita baca terus. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Nah, seorang perempuan ini kan kalau Adam itu kan simbol daripada Kristus kan, ya. Kalau Adam itu simbol Kristus, berarti Hawa itu istrinya, mempelainya itu, ya berarti gereja kan begitu, ya. Dan memang perempuan di sepanjang Alkitab itu selalu merupakan simbol gereja, hanya dalam beberapa aspek tertentu. Misalnya Yusuf, mempelainya itu, istrinya itu Asnat, ya. Artinya gereja, Yusuf itu simbol daripada Kristus, ya, Kristus kepala. Artinya Kristus itu mendapatkan mempelainya di Mesir, ya. Kita ini diambil dari dunia ini, kan begitu kan? Kemudian kalau Daud juga simbol Kristus itu. Istrinya Abigail itu mempelai sebagai perang, ya. Karena Daud ini kan berperang. Jadi begitu, ya. Semua perempuan di dalam Alkitab ini sebenarnya simbol daripada gereja, ya. Nah, tapi gereja yang bagaimana ini? Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik ini. Karena nanti kita harus pelajari sekaligus ini, banding-bandingkan pasal 12 dengan pasal 17, ada 2 perempuan ini. Tapi untuk saat ini biar kita fokus dulu lah kepada yang di pasal 12 ini. Nah, mari kita melihat seorang perempuan berselubungkan matahari. Jelas ini simbol, tadi kan udah di atas sudah bilang suatu tanda. Nah, mungkin ada perempuan jasmani gitu, dekat diselubung itu begini artinya. Ini matahari sebesar, matahari itu gas, ya. Gas yang sangat panas, ya. Luarnya aja itu 5.000 derajat Celcius, luarnya itu, kulitnya itu matahari. Gas matahari, karena nggak mungkin benda padat itu bisa bertahan dalam suhu yang sedemikian tinggi. Ingat ya, 100 derajat Celcius saja air udah mendidih. Ini 50 kali lipat dari air mendidih, itu luarnya doang. Kemudian kalau di intinya ini bisa jutaan derajat Celcius panasnya itu. Sehingga kalau ada perempuan ini matahari, bayangkan ya, ini matahari, ini ada perempuan di sini, itu jelas. Bukan, jangan bacanya kayak tadi, jangan P di Taurat itu bacanya begitu, bukan. Jadi bacanya begini, ini perempuan diselubungi matahari, gereja diselubungi matahari. Nah, makanya kita harus tahu dulu matahari itu simbol apa. Karena ini mataharinya pun simbol, bukan matahari jasmani. Nah, kalau kita minta bantuan dulu sebentar dari Maleakhi 4 ayat 2. Coba dulu ya, kita pakai yang ini aja dulu. ILT, ya. Coba dulu kita lihat Maleakhi 4 ayat 2, ya. Di situ jelasin matahari itu sebenarnya surya kalau dalam terjemahan lain. Coba, makanya saya coba cari ini. Oh, surya juga. Baca ya, pasal 4 ayat 2. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya, sebenarnya matahari, ya. Surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayapnya dan sebagainya. Jadi matahari ini adalah simbol Kristus. Surya kebenaran. I am the truth, kata Tuhan Yesus kan. Jadi matahari ini simbol daripada kebenaran, truth atau Kristus. Sehingga bacanya ini perempuan diselubungi matahari, bacanya itu gereja atau maknanya itu gereja yang sepenuhnya hidup
di dalam Kristus, oleh Kristus, berfokus kepada Kristus lah. Ya kan? Ini satu. Yang berikut, dengan bulan di bawah kakinya. Nah, ini bulan juga simbol. Ya, kayak mimpi Yusuf itu, dia bilang mimpi matahari, bulan, dan 12 bintang itu sujud sama dia. Itu semua simbol. Ya. Bulan ini apa simbolnya? Nah, mari kita melihat dulu ya. Bulan itu dalam dirinya sendiri dia tidak memiliki cahaya. Kalau matahari ini kan gas ini ya. Gas yang panas sekali, dia memancarkan energi. Ya, energi panas, energi apalah semuanya lah, energi itu ahli fisika lah yang tahu tuh energi apa yang dikeluarkan semua oleh matahari itu. Nah, kalau bulan dia tidak punya cahaya seperti itu. Dia hanya memantulkan, tapi dia menyerap. Ya, kalau kita lihat malam-malam bulan itu ada cahaya, itu bukan cahaya dia. Itu cahaya yang dia pantulkan, dia serap dari matahari, dia pantulkanlah cahayanya itu. Ya. Jadi bulan di sini adalah pantulan saja. Dia tidak punya esensi daripada cahaya atau energi ini, enggak. Dia cuma pantulannya aja. Realitanya itu yang ini, matahari. Dia cuma jadi simbolnya aja. Nah, langsung aja lah saya masukkan dalam, atau kita sambung aja dulu. Atau ini aja dulu, kita langsung aplikasikan dulu. Karena ini ada sesuatu yang sangat-sangat penting di sini, kebenaran ya. Gereja, jadi ada, kita lihat ya. Yohanes melihat, maka tampaklah dia melihat ada gereja, Rasul Yohanes itu ya, yang hidup di dalam Kristus, oleh Kristus, kepada Kristus, diselimuti oleh Kristus lah. Ini gereja ini. Kemudian dia menginjak, apa ini dia bilang? Dengan bulan di bawah kakinya, ditaklukkannya, diinjaknya bulan itu. Artinya ini gereja ini hidup sudah di alam realita. Di alam esensi yang adalah Kristus. Dia tidak lagi hidup di alam pantulan. Nah, saya mau jelasin dulu. Perjanjian lama itu secara umum itu hanya pantulan. Misalnya, bait suci dalam perjanjian lama. Itu hanya yang dibikin Musa itu. Bait suci Musa atau yang dibikin Salomo. Itu cuma pantulan, bukan esensi, bukan realita. Bait suci yang sebenarnya itu yang dibangun Yesus itu. Awan rubuhkan bait suci ini, kata Tuhan Yesus kan. Dalam 3 hari akan kubangun. Apa maksudnya itu? Artinya dianya itu juga bait suci. Yesus itu bait suci yang realitanya. Dan orang-orang percaya itu bait suci. Jadi jangan lagi bilang rumah Bapa atau bait suci itu gedung. Nah, ini berarti dia nggak ngerti. Ada banyak nih, nggak peduli mau. Saya pernah baca artikel PhD gelarnya. Sudah tahu kalau gelarnya PhD katanya, kalau dosen saya bilang itu kalau apalagi kalau lulusan Inggris, udah hebat itu. Yang kedua katanya lulusan Belanda, baru yang ketiga Amerika. Nah, kalau dia udah PhD begitu, tapi otaknya masih otak yang dikuasai oleh bulan ini. Jadi bulan itu belum berada di bawah kakinya, PhD. Tapi nggak ngerti dia, sebab dia ngajarin begini katanya. Di zaman COVID ini, banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan apa semuanya, sudah nyaman beribadah di rumah katanya. Biaya irit, nggak ngasih kolektor apa semuanya. Dia bilang gini, harusnya tetap ibadah itu di gedung katanya. Ya, ibadah di rumah Tuhan, dia bilang begitu. Di tulisannya itu saya komentarin di tulisan itu karena kacau sekali. Dia mengajarkan umat Tuhan kembali ke dalam simbol, ke dalam pantulan. Ya. Padahal gereja itu adalah bait suci. Gereja harus hidup di alam realita, alam Kristus, ya. Gereja itu ada dalam Kristus. 1 Korintus 1:30 itu ayat yang paling bagus itu. Oleh dia kita berada dalam Kristus. Kita harusnya, gereja seharusnya diselimuti oleh Kristus. Dia hidup oleh Kristus. Hidup dalam realita, hidup dalam esensi.
Jangan dalam bentuk-bentuk ibadah. Ini contohnya ibadah ya, pantulan itu ya. Baik, itu dia perjanjian lama. Kedua, ibadah. Ibadah perjanjian lama itu modelnya kan harus di Yerusalem. Itu makanya waktu Yesus bicara sama perempuan Samaria, perempuan ini bilang, kalau menurut kamu kan mesti di Yerusalem. Kalau orang Samaria ini bilang Gunung Gerizim. Yesus bilang ada saatnya orang nggak beribadah di Yerusalem atau di Gerizim atau di sini gunung ini, gunung itu. Enggak, orang beribadah kata Tuhan Yesus apa? Dalam roh dan realita, itulah esensinya. Ibadah itu artinya berjalan di dalam roh, dalam kehidupan sehari-hari. Entah seseorang itu sedang bekerja di kantor atau bekerja di rumah sebagai rumah tangga, asalkan dia hidup di dalam alam roh, mengikuti pimpinan roh, hidup dalam Kristus, dia sedang ibadah. Itulah esensi daripada ibadah. Bukan ibadah itu pergi ke gedung ini, gedung itu, melakukan ritual ini, ritual itu. Kekristenan ini udah jatuh ke dalam itu. Coba dulu saya bicara dulu sedikit dulu tentang kekristenan ini. Karena dalam dunia kekristenan itu bukan perempuan ini. Ini perempuan para pemenang nih, orang-orang gereja yang hidup dalam alam realita. Nggak lagi diatur-atur oleh pantulan, bulan udah diinjak sama dia. Ya, nggak bisa diancam-ancam. Nah, kalau dunia kekristenan saat ini pada umumnya ya, itu bukan gereja yang seperti ini. Dia gerejanya bulannya barangkali nekan dia, karena banyak aturan agamawi, pantulan. Ibadah mesti di gedung ini, gedung itu, kasih perpuluhan, kasih buah sulung, ya. Udah gitu ada lagi yang berani bilang kalau nggak ngasih per bulan tuh masuk neraka katanya. Ditakut-takutin supaya gereja itu, denominasi itu dapat duit. Kurang ajar sekali tuh, memanfaatkan firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Nanti urusannya itu nanti di pasal 17 kayak gitulah itu perempuan itu, pelacur, mencampur adukan itu, ya. Kemudian ibadah itu katanya harus kredo, banyak itu kredo tuh awalnya tahu nggak? Tahun 390 itu ya, kayak gereja kan udah jatuh waktu Konstantin tuh ludah kekristenan tuh. Konstantin terima agama Kristen 313 itu. Sebenarnya dari sisi dia itu kejatuhan, karena gereja udah jatuh dari zaman Paulus terus. Nah di tahun 390 karena banyak orang ingin menjadi Kristen asal ngakuin kredo aja, pengakuan iman rasuli, itu tahun 390 Masehi di Milan dibikinlah itu kredo-kredo begitu. Jadi orang Kristen orang yang mau jadi Kristen itu ucapin aja itu, udah langsung jadi masuk anggota gereja. Karena kalau dia anggota gereja waktu itu ya, ada dapat hak-hak yang khusus, apalagi sebagai warga negara Roma, karena waktu itu Roma kan menguasai dunia, kekaisaran Roma. Nah, jadi udah jatuh, dunia kekristenan sudah jadi gereja simbol, ya, nggak lagi realita. Karena ibadahnya juga sudah ibadah simbol, baik sucinya juga gedung-gedung itu denominasi, peraturannya juga bukan peraturan Kristus, bukan ngikutin Kristus enggak, tapi ngikutin aturan agamawi, tergantung masing-masing denominasi itu. Ya, kredo-kredo, ritual, liturgi, macam-macam. Aturan agamawi. Saudara tahu nggak agama itu asalnya dari mana tuh istilah itu? Ini gereja di perempuan Wahyu pasal 12 ini gereja yang tidak beragama. Dia berhayat, dia berkristus, dia beresensi, dia berrealita. Dia nggak beragama ini, ya. Kenapa? Karena agama itu sebenarnya begini. Kalau Kristen menjadi agama itu kejatuhan. Agama itu berasal dari kata Latin religare. Religare itu artinya ligare mengikat, menambatkan, kayak kapal ditambatkan. Re itu mengulang. Religare dari situ asal kata itu religion bahasa Inggris. Dari situlah agama. Agama itu selalu memperbudak memang. Dia memperbudak ini dengan peraturan. Dengan apa? Dengan peraturan. Harus begini, harus begitu. Bayar perpuluhan, kalau nggak bayar kau masuk neraka, ada yang bilang begitu. Padahal busuk sekali itu maksudnya itu. Saya tahu tuh, otaknya otak duit itu. Itu hamba-hamba duit itu. Yang ngomong perpuluhan lah, mesti datang ke gedung ini lah, itu tuh. Nanti itu urusannya dengan Tuhan. Di perempuan pasal 17 nanti saya akan curaikan itu. Saudara akan lihat dunia kekristenan sama dengan perempuan Wahyu 17 itu. Bukan yang ini. Yang ini gereja pemenang ini. Kenapa
pemenang karena dia hidup dalam alam realita, karena dia hidup dalam alam esensi, karena dia dipimpin oleh Kristus yang adalah hidupnya itu. Ya, ini dia. Kemudian lagi, nanti saudara pikirkan, oh kalau gitu hanya dipimpin Kristus, nggak ada pemimpinnya ya? Oh ada. Jangan saudara salah. Ada pemimpinnya, namanya kita lihat lagi. Ya, dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini perempuan ini dipimpin, ini kalau mahkota itu tahu ya, tahta ya, otoritas ya. 12 itu Alkitab itu angka pemerintahan. 12 ya, angka pemerintahan. Jadi perempuan ini diperintah, diatur, dipimpin oleh bintang. Bintang itu 12, bintang itu apa? Son of God. Ya. Bintang ya, kalau ya kita nggak usah lah cari ayatnya, sudah baca. Emang harus baca terus kitab Wahyu berulang-ulang nih, sampai ratusan kali supaya kita tahu simbol-simbol itu ya, karena semuanya simbol bumi, laut, apa semua. Jadi bintang itu son of God. Jadi perempuan ini yang hidup dalam realita ini dipimpin oleh putra-putra Elohim. Hanya mimpinnya nggak kayak para pemimpin denominasi. Para pemimpin denominasi itu dua cirinya. Ajarannya palsu, kedua narik orang kepada dirinya. Bukan hanya orangnya, duitnya juga. Itulah makanya ada ajaran perpuluhan. Ini perpuluhan kan perjanjian lama, itu pantulan. Perpuluhan maupun buah sulung itu orang di dalam realitanya. Ya kan? Saya udah pernah bikin tuh videonya untuk perpuluhan maupun buah sulung, sudah. Kalau mau lihat, ada itu. Masuk aja ke channel saya kalau mau. Ini beda pemimpin yang ini 12 bintang ini. Mereka tidak ada satu yang menonjol. 12 ini membentuk mahkota. 12 ini membentuk otoritas ya. Tidak ada yang sistem hierarki yang ada satu gembala sidangnya, wakilnya, ada ininya. Ini hierarki itu ajaran Nikolaus. Itu yang saya bilang ini. Emang seharusnya kita belajar dengan pasal 17 juga. Harusnya biar kita bisa banding-banding. Tapi nanti aja dulu. Sekali lagi. Ini gereja di pasal 12 ayat 1 adalah gereja pemenang. Inilah yang akan memerintah bersama dengan Kristus nanti. Yang pasal 17 nggak ada itu. Karena dari sini lahirnya putra-putra Elohim, lahirnya dari gereja yang kayak gini. Nanti kalau kita baca terus ini ada anak laki-laki, man child. Ya, man child itu dia akhirnya berkuasa, memerintah, mengatur di sini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah ini dia perempuan yang diselubungi oleh matahari dengan bulan di bawah kakinya, bintang itu. Pemimpin ada ya? Ada pemimpinnya. Tapi ini gereja adanya di langit. Ingat ya, maksudnya nggak bisa kelihatan dengan jasmani, dengan mata jasmani nggak kelihatan ya. Orang dengan mata rohani baru bisa lihat ini, kayak Rasul Yohanes, baru dia bisa melihat. Kalau yang dilihat dengan mata jasmani itu gedung-gedung ya, dengan semuanya ritualnya apa semuanya. Nah, itu bukan perempuan yang di sini, Wahyu pasal 12 ini, tapi perempuan di pasal 17. Nanti kita lihat itu. Sudah cukup dah ini. Perempuan. Ini luar biasa. Dan pewahyuan ini Rasul Yohanes sudah lihat di zaman itu juga sudah ada. Jadi perempuan yang begini, yang hidup dalam gereja dalam gereja itu ada, tiap zaman ada. Para pemenang tiap zaman ada. Ya. Dan mereka nggak ambil bagian dengan itu. Wahyu 17 itu, perempuan Wahyu 17 itu nggak ambil bagian. Nantilah kita bahas itu detail kalau yang Wahyu 17 itu. Karena banyak orang ngawur juga bilang Babel itu katanya Amerika lah, yang inilah ngawur. Babel itu gereja pelacur. Karena dia mencampur semuanya. Campur aduk, Babel itu kacau. Nah inilah murninya luar biasa ini. Gereja inilah yang nanti kalau kita baca itu akan maka ayat 5 ya. Sebentar lagi lah. Maka yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa. Ini dia maksudnya gereja ini, para pemenang ini, Son of God. Ya nantilah kita, ini udah waktunya. Jadi kita tutup dulu. Temanya gereja pemenang berarti ya. Gereja perempuan Wahyu yang disimbolkan oleh perempuan Wahyu pasal 12. Ya.
Ya itulah kira-kira ya, hidup dalam alam Kristus, hidup dalam alam realita, hidup dalam alam esensi. Tidak ada seperti orang dunia kekristenan itu. Yang itu bukan gereja itu. Bukan gereja pasal 12 ayat 1. Itu gereja yang denominasi yang pasal 17 ayat 1 itu. Terus ke bawah dengan 18. Nasibnya udah jelas juga itu. Ini hidup dalam simbol ini. Perpuluhan simbol itu. Buah sulung, liturgi, ibadah di gedung, ya macam-macam lah. Tergantung organisasinya. Oke? Haleluya. Amin.